Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 PDB 34 akan melaksanakan field study di Masjid Nasional Al-Akbar, Surabaya. Dengan mengusung tema Islam dan Sosial Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sedang berada di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Dan saya bersama dengan Bapak Muhammad Abdul Khalik Idris, selaku Kasih Ibadah dan Dakwah Masjid Al-Akbar Surabaya. Ya, jadi di sini kita akan mencari tahu apa sih latar belakang dari Masjid Al-Akbar ini dan apa sih filosofi dari menara yang terkenal di Masjid Al-Akbar ini. Bapak mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih latar belakang dari pembangunan Masjid Al-Akbar ini? Baik, latar belakang dibangunnya Masjid Al-Akbar Surabaya ini adalah sebuah gagasan dan cita-cita yang amat kuat dari para pemimpin di Surabaya, terutama di eranya Cak Narto, dan ada salah satu dari tokoh Surabaya yang menjadi wakil presiden saat itu, yaitu Pak Tri Sutrisno. Pak Tri nimbali atau memanggil Cak Narto yang masih berkuasa saat itu dengan sapaan akrab khas Surabaya. Dia bilang begini, "Toh, ayo ini ninggalno kenangan gawe Surabaya." Maka Cak Narto mensurvei wilayah atau tanah-tanah yang memungkinkan untuk dipakai atau dibangun sebuah masjid kebanggaan. Masjid Al-Akbar Surabaya ini asetnya adalah aset kota, tanahnya tanah kota Surabaya. Maka dibangunlah masjid yang peletakan batu pertamanya oleh Pak Tri Sutrisno pada tanggal 4 Agustus tahun 1995, sehingga Masjid Al-Akbar Surabaya itu selesai tahun 2000 ya. Kemudian diresmikan oleh Presiden keempat Gus Dur, Kiai Abdurrahman Rafahid, pada tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, hari heroik bagi arek Surabaya. 10 November tahun 2000 masjid ini diresmikan. Setelah meresmikan masjid ini, Gus Dur itu bergeser ke utara, meresmikan gereja. Jadi inilah simbol kerukunan umat beragama, di mana ada bangunan tempat ibadah, masjid dan gereja yang berdampingan. Di Masjid Al-Akbar ini kan terkenal akan menaranya ya Pak. Nah, Ya. mungkin filosofi dari menaranya itu bagaimana ya Pak? Sebenarnya ya, rencana awal menara Masjid Al-Akbar Surabaya itu dibangun berfilosofi para wali. Ada 9 menara, bukan satu sebenarnya. Filosofinya itu 9 menara menyimbolkan para wali songo. Cuman karena anggaran ya, satu menara aja nilainya berapa M itu, akhirnya ya tidak jadi, hanya satu. Menara itu tingginya 99 meter. Filosofinya adalah Asmaul Husna, menyandarkan kita harus selalu ingat ada nama-nama Allah yang begitu indah, 99 nama yang harus selalu diingat oleh umat Islam agar hidup itu ada keseimbangan. Banyak sekali nama-nama yang menandakan Allah itu punya sifat yang kasih, yang lembut. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha Pemaaf, Maha Penyayang, Asy-Syakur, Maha Bersyukur, Al-Halim, Maha Penyantun. Jadi makna-maknanya itu banyak sekali yang positif. Mungkin apa tantangan terbesar dalam mengelola masjid yang berskala nasional ini Bapak? Baik, sekarang hampir semua masjid itu berlomba untuk menuju ke manajemen yang baik ya. Dulu itu kita mengawali Masjid Al-Akbar Surabaya itu agar menularkan manajemen profesional ya. Jadi masjid itu dikelola dengan seriusan, bukan dengan manajemen asal-asalan. Sehingga kalau kita memang sudah siap membangun masjid, harus prima pelayanan kepada jamaah, di mana jamaah itu bisa betah tinggal di masjid. Toiletnya harus bersih ya, wangi, kemudian tidak berat, tidak sumur, tidak empuk. Di masjid itu fasilitas apapun tersedia. Nah, tantangan terbesar kita memang saat ini adalah bagaimana anak-anak muda itu bisa datang ke masjid. Di tantangan kita. Oleh karena itu kita mendesain masjid kita itu ramah Gen Z, ramah generasi Z Islam. Maka kita sediakan ada kafe-kafe di masjid itu, kemudian ada mini soccer kalau mau sepak bola, kemudian ada taman peradaban, ada taman Asmaul Husna, ada spot-spot foto yang anak-anak muda itu
diharapkan bisa dekat dengan masjid dan akrab ke masjid. Ini harapan kami. Tentu dimulai dari anak-anak. Kita juga mendesain masjid ini ramah anak. Ada permainan-permainan, ya, kemudian ramah lansia. Ini yang jadi harapan kita, bahwa masjid ini bisa dikunjungi oleh multi generasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai beberapa pengunjung yang mengunjungi Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ini. Jadi, menurut masnya sekalian ini, bagaimana sih suasana Masjid Al-Akbar? Untuk suasananya sendiri di Masjid Al-Akbar ini tuh cenderung dingin ya, bisa dilihat, dan banyak pohon-pohon juga di sana yang rindang. Jadi kesannya itu membuat Masjid Al-Akbar ini tuh sejuk, walaupun di Surabaya itu panas banget. Walaupun di luar juga kelihatan panas ya, tapi begitu kita nyampe di masjid ini kayak suasananya kayak sejuk aja gitu, kayak bagus aja, nyaman juga. Kesan pertama ketika kalian masuk ke masjid ini itu apa ya? Kesan pertama di sini tuh kayak wah, adem banget, enak banget pokoknya. Serasa semua lelah itu kelepas gitu. Oh, Di sisi lain juga tempat di sini juga bersih, kayak nggak ada sampah yang berserakan satupun. Jadi buat istirahat, buat ngobrol-ngobrol juga nyaman. Terus juga masjidnya kayak sangat besar gitu ya. Kalau buat istirahat sangat cocok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami saat ini sudah bersama dengan dua narasumber kami, yaitu kalau boleh tahu namanya siapa? Tapi Citrayan Al-Ghifari dari kelas 9. Ya, ada kamu. Komandan dari Pandu dari kelas 9. Jadi apa sih kebiasaan yang sesuai dengan ajaran Islam yang kalian terapkan setiap hari? Seperti mengaji pagi itu setiap hari, dan ada program tahfidz juga. Program tahfidz itu dibuat untuk semua anak dari kelas 7 sampai kelas 9. Itu tujuan kita itu dari juz 1 sampai juz 10. Kadang-kadang itu targetnya itu kan dari juz 30 sampai juz 29 atau juz 5 pun nggak apa-apa. Kalian tadi udah ngelakuin beberapa kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Nah, apa sih contoh perbuatan baik yang bisa kamu lakukan ketika di sekolah atau di rumah, misal dari kegiatan-kegiatan kecil gitu? Kegiatan yang baik di sekolah yaitu kita melakukan kegiatan baik kepada guru, dan kita terkadang juga membantu dari kelas untuk kita minta terangkat untuk sholat, atau kita ajarin untuk mengaji Al-Quran atau apa itu agar kita itu hafalan. Jadi apa pesan kamu buat teman-teman di luar sana agar bisa terus menerapkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari? Kayak Semangat belajar, karena di dunia ini itu cuma titipan dari Tuhan, dan kita akan kembali ke akhirat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan dari kami. Semoga bisa menginspirasi teman-teman sekalian untuk lebih mengenal dan menjaga warisan budaya kita. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.